ya Allah besok tuh aku mau ke Madinah gitu. Bisakah ya Allah sebelum aku ke Madinah Allah ngasih oleh-oleh. Aku bilang aku pengen merasakan mencium Hajar Aswad seperti orang-orang yang engkau muliakan, engkau mudahkan gitu. Udah nggak mungkin, tapi aku berdoa, tiba-tiba aku dorong ke depan sehingga aku bisa di depan Hajar Aswad. Karena malu gitu sama Allah kayak, ya Allah, kok Allah baik banget gitu. Tapi ini bukti kebesaran Allah. Iya. Gak semua orang dapat kemudahan ini gitu. Keputusan untuk akhirnya menutup aurat dengan berhijab, ini adalah keputusan yang akan dilakukan insya Allah selama-lamanya. Tertutup, tidak akan buka tutup atau seperti apa? Insya Allah, karena kita nggak akan ada yang tahu kedepannya kita seperti apa. Tapi aku setiap hari berdoa untuk bisa dibimbing terus sama Allah, untuk bisa memperbaiki diri terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Hai guys, tamu di podcast aku kali ini adalah teman lama. Kami melewati banyak banget experiencing ya, banyak sekali momen-momen di mana aku keluar kota bekerja sebagai host dan beliau sebagai seorang penyanyi. Bahkan pernah melihat sendiri di depan mata kepala aku, beliau ini didorong pakai kursi roda karena kondisinya lagi nggak fit. Tapi begitu harus naik panggung, tetap nyanyi to the max, semangat 45. Kami adalah pejuang-pejuang cuan halal untuk keluarga. Tapi ada yang berbeda dengan penampilannya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang ini ada suatu kabar baik ya dari Mrs. Reject ya, yaitu Janita Janet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener ya? di reject aja nih. Iya, kita reject yang jelek-jeleknya lah Kak. Benar, setuju. Net. Yes. Wow. Apa kabar dan ini ada perubahan besar dalam hidup kamu artinya ya? Betul. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Benar, perubahan besar dalam hidup karena semua diawali dengan satu perubahan. Betul. Itu bisa merubah yang lain ternyata. Oh, satu perubahan besar untuk bisa merubah hal-hal yang lain. Betul. Oke, boleh cerita dulu karena aku tuh tadi seperti aku cerita ya. Aku sama Janet tuh kami melewati banyak hal ya Net ya. Kita keluar kota, nyanyi, terus kamu nyanyi, aku nge-host. Aku pernah lihat juga sama manajer yang dulu didorong kuat gitu, tetap manggung padahal paginya tuh kita naik kereta api ya. Iya. Itu masih didorong pakai kursi roda, tapi begitu manggung, gue akuin semangat lo cari uang sih luar biasa. Ya Allah. Hari ini ternyata setelah pulang umroh untuk pertama kali ya? Pertama kali, alhamdulillah. Jadi setelah aku menantikan bertahun-tahunnya, udah 5 tahun yang lalu, tapi Allah ngasih rezekinya di tahun kemarin. Wow, Janita Janet akhirnya memutuskan untuk berhijab. Betul. Dan ini insya Allah katanya untuk selama-lamanya, ini keputusan yang tidak cuma sekedar untuk foto, untuk endorsement ya? Iya, bukan. Karena banyak juga orang yang menyangka karena kita public figure, jadi disangkanya segala sesuatu dikait-kaitkan dengan ini mah mungkin lagi musimannya aja. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena nggak ada hubungannya sebetulnya berhijab dengan akhlak seseorang atau berhijab dengan keinginan seseorang untuk berhijab lebih baik, itu nggak ada hubungannya. Sebenarnya semuanya tergantung dari niat kita. Niat kita sendiri. Niat ke depannya. Mau itu, ini pasti banyak orang Kak. Jadi banyak orang yang sudah mematahkan semangat gitu. Belum apa-apa udah betul. Paling juga ntar dibuka lagi. Janet mah enak sekarang pakai kerudung karena suaminya udah mapan, dianya juga udah punya semuanya. Jadi ya beda lah sama halnya dengan kita-kita seperti itu. Padahal Janet yakin semua orang tuh punya proses hijrahnya masing-masing. Betul, benar. Janet nikmatin semua nikmatnya, semua perubahannya, semua prosesnya, karena ya nggak mudah sih Janet juga untuk di titik ini Kak. Betul, benar. Janet bersyukur banget hari ini masih dipertemukan dengan Kak Mel dari zaman dulu kita sama-sama berjuang. Betul. Nah itu apa yang Kak Mel lihat, itulah yang sebenarnya orang mungkin nggak semuanya tahu, bahwa di belakang layar tuh kita tuh tipe-tipe orang yang memang family oriented, yang dimana
hidup kita nggak cuma untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita. Betul, gitu. untuk tim, untuk keluarga gitu ya. Karena memang Janet ini kan saat itu tulang punggung keluarga ya. Nah tapi gini, banyak orang wajar sebetulnya, banyak orang yang ibaratnya mungkin agak meragukan, yakin nggak sini? Karena satu, kamu masih muda banget, kamu di top karir kamu, artinya bukan dalam keadaan kamu kondisi lagi sepi job gitu. Betul, kamu pun pekerjaan juga masih banyak, over pekerjaan tidak pakai hijab pun pasti masih sangat banyak. Ya, nah, banyak cerita kejadian yang kalau saat aku podcast tuh aku mendengar kejadian ada yang akhirnya memutuskan untuk berhijrah, karena kan hijrah orang beda-beda ya, journey-nya, perjalanan beda-beda. Iya, benar, dipanggil sama Allah kan beda-beda gitu ya. Benar. Ada yang mungkin ditegur lewat kejadian dalam keluarga atau mungkin dari segi kesehatan, ada sakit penyakit atau apapun. Kalau Janet tuh trigger untuk sampai akhirnya kamu berbalik gitu untuk hijrah, apa yang terjadi? Insya Allah. Kalau aku ceritain Kak, ini kan memang proses ya. Jadi pengen jadi lebih baik itu memang harus step by step. Gak bisa yang sehari jadi besok langsung jadi berubah lebih baik, besokannya lagi siapa tahu belum kuat gitu kan. Makanya itu benar-benar prosesnya yang kita nikmatin. Mungkin aku tidak pernah menyesali aku pernah jadi penyanyi yang kasarnya wah kata orang harusnya tuh berkerudung atau berjilbab tuh dari kecil dan segala macam. Aku sangat menikmati di mana Allah menempatkan Janet pada saat itu. Aku harus jadi tulang punggung keluarga, aku harus jadi penyanyi dangdut keliling dulu. Aku bahkan harus berjuang untuk jadi menyambut jenjang karir aku gitu, jadi penyanyi yang sesungguhnya dan dengan tidak mudah gitu. Betul. Aku coba untuk ngegantungin diri sama Allah. Udah ya Allah lillahi ta'ala. Awalnya gitu, dari yang Janet tidak punya apa-apapun zaman dulu, Janet jauh dari keluarga pada saat itu di Jakarta, tapi Janet menggantungkan diri sama Allah. Ternyata Allah ngasih rezeki, ngasih kemudahan walaupun tidak semulus perjalanan-perjalanan mungkin teman-teman yang lain. Janet harus berusaha pahit dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau banyak orang yang sempat kayak pesimis kan, Janet masih muda, sedangkan Janet di sini tulang punggung keluarga. Mata pencaharian dari nyanyi. Betul. Yakin nih Janet gak akan dibuka lagi. Nah, hal kecil sebenarnya yang dipertanyakan orang, tapi itu kadang-kadang bisa mematahkan. Wah, itu 2 minggu Kak. Jadi sempat maju mundur juga tuh. 2 minggu setelah pulang umroh, itu setelah pulang umroh tuh aku mendapatkan rasa yang nggak pernah aku rasain. Jadi syukur luar biasa. Pertama kalinya umroh, Janet bisa dikasih kesempatan umroh itu bersama orang tua dalam keadaan sehat. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua, ternyata Allah itu memberikan pasangan yang luar biasa, bisa sama-sama cari ridho Allah. Itu juga sesuatu yang nikmat, yang kadang orang susah untuk nemuin itu. Jangan perlu dikasih nikmat. Nah itu nikmat di awal udah seperti itu. Disambutlah pada saat di Mekah umroh itu. Kan ada beberapa, kalau di Mekah itu, di tanah haram itu, kita ada banyak keutamaan. Misalnya kita di Rukun Yamani ke sana kita berdoa, kemudian kita juga berdoa ada tempat yang multazam namanya. Jadi di sini ada Hajar Aswad, di tengah-tengah ada Ka'bah, pintu Ka'bah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada multazam di mana doa-doa akan dikabul, Kak. Kita sempat semua rukunnya setelah kita lalui umrohnya, kita keutamaannya kita pengenlah kita dapetin. Tapi itu nggak mudah Kak sebenarnya. Semua orang kan ingin melakukan hal yang sama. Rame tuh ya. Semua itu lagi rame-ramenya. Tapi Allah ngasih kelancaran Kak. Masya Allah ya Rob. Itu aku kayak ngerasa nikmat Allah yang luar biasa, kita dikasih kelancaran. Sampai akhirnya tuh sebelum kita pulang ke Indonesia, sebelum kita ke Madinah, Janet sempat berdoa sama suami, sama keluarga. Ya Allah, pengen bisa kayak Rasulullah mencium Hajar Aswad, batu dari syurga. Tapi itu Kak, kesempatan untuk itu mungkin menurut Janet nih, logikanya manusia itu nggak mungkin. Sulit lah pokoknya. Sulit banget dibandingkan, maksudnya kalau kita banyak keutamaan yang lain kayak di Rukun Yamani, sholat di Hijr Ismail kita bisa mengantri dan segala. Tapi kalau di yang Hajar Aswad ini agak sedikit sulit kalau bukan karena pertolongan Allah dan izinnya. Itu tidak akan mungkin secara manusia nih, logikanya manusia.
Janet sama suami berdoa, kita berdua udah pasrah, siapa aja kalau misalnya enggak aku, kamu, sayang, katanya gitu. Yang penting di antara kita ada yang bisa sempat mencium Hajar Aswad gitu. Akhirnya aku berangkat ke sana sama ibu bapak, sama mertua, nggak sama suami. Karena suami lagi badal tuh mengumrohkan papanya yang sudah almarhum, diumrohkan. Akhirnya Janet berangkatlah perempuan-perempuan sama bapak Janet, ada satu orang, beserta ada mutawifnya. Di sana tuh mutawifnya udah bilang, Mbak Janet, apakah kita masih tetap mau ke Hajar Aswad? Bismillah, aku bilang gitu. Yakin dari pas mau turun masuk ke Ka'bah, kita mengelilingi sekitaran situ, Masjidil Haram. Dalam hati, ya Allah, yakin aku bisa. Dari sini ternyata nggak bisa, Kak, untuk menembus ke Hajar Aswad. Dari depan karena apa? Karena bisa. Penuh orang. Karena penuh orang, Kak. Ini berjuta orang pada saat itu sedang bertawaf juga. Ya Allah, besok tuh aku mau ke Madinah gitu. Bisakah ya Allah sebelum aku ke Madinah Allah ngasih oleh-oleh? Aku bilang aku pengen merasakan mencium Hajar Aswad seperti orang-orang yang Engkau muliakan, Engkau mudahkan gitu. Aku berdoalah di depan yang multazam itu. Ketika berdoa, Kak, tiba-tiba aku kedorong ke depan. Dari yang ketidakmungkinan aku udah di titik pasrah. Udah nggak mungkin, tapi aku berdoa, tiba-tiba aku kedorong ke depan. Ketika di depan ada laki-laki yang ngasih jalan ke aku untuk pegangan sehingga aku bisa di depan Hajar Aswad. Padahal orang di kanan kiri aku tuh sedang berlomba-lomba untuk bisa mencium itu. Ketika di depan Hajar Aswad ya udah nggak ada kata lain selain nggak percaya sih awalnya, ya Allah, aku nyampe ya Allah. Sedangkan orang tuh sampai kalau kita nggak bermawas diri ya mungkin kita tidak tahu kan kanan kiri kita orangnya tinggi-tinggi besar. Iya, bisa kedorong. Dan kamu badannya petit, mungil. Kadang aku kadang malu gitu sama Allah kayak ya Allah, kok Allah baik banget gitu. Mungkin buat sebagian orang, aduh Janet terlalu lebay ya bagaimana. Tapi ini bukti kebesaran Allah. Gak semua orang dapat kemudahan ini gitu. Terus tiba-tiba ya Allah, aku ini belum sempurna gitu. Bukan muslimah yang baik, aku masih pendosa gitu, tapi Engkau kasih kesempatan di depan Hajar Aswad, aku masih berpikir seperti itu. Udah berpikir, aku udah bener-bener ya Allah terima kasih, bersyukur. Terus aku bertakbir di situ, terus lalu dari belakang aku kedengaran aku saking gugupnya, Janet cium gitu. Aku sampai gemetar. Ya Allah gitu, aku langsung cium. Terus di belakang aku tuh orang-orang yang sedang berlomba mau menuju ke arah aku gitu. Tapi aku dengan tenangnya, aku dikasih kesempatan. Gak ada yang ganggu, Kak, Masya Allah. Aku kayak laki-laki tuh masih ada di belakang aku. Itu wallahualam, itu pertolongan dari Allah. Gak tahu siapa itu, aku wallahualam. Dia ngasih jalan ke aku supaya aku bisa mencium itu. Dan di situ aku ngerasa kayak Masya Allah, malu aku, Kak. Malu kalau aku udah disayang sama Allah, kemudian aku nggak taat, nggak sayang gitu sama Allah, nggak ngikutin apa yang Allah sukai, Allah cintai. Jadi itu satu hal yang men-trigger aku, yang dimana aku nih siapa sih, tapi aku terpilih gitu untuk Allah mudahkan. Itu sih aku ngerasa jadi orang yang banyak kekurangan tapi selalu Allah lebihkan itu. Dari situ aku ngerasa kayak malu aja terus sama Allah. Jadi justru saat itu kamu ngerasa dipeluk sama sayangnya Allah, walaupun ngerasa kamu juga sendiri banyak hal masih kurang gitu untuk nyenengin hatinya Allah saat itu gitu ya. Aku belum sempurna gitu, tapi nggak tahu yang makanya Masya Allah kita nggak bisa ngejudge seseorang, karena kita nggak pernah tahu amalan apa yang sudah dia perbuat dan tobat-tobat dia yang mana yang dikabulkan Allah, sehingga dia bisa disayang sama Allah. Aku sampai sujud syukur, aku pelukin bapakku, peluk suami, ya Allah. Aku sempat mencoba Hajar Aswad gitu, yang kasarnya gak mungkin lah secara. Padahal orang yang besar-besar pun yang sama-sama berlomba belum tentu bisa. Belum tentu, Kak. Bahkan dari keluarga kami pun gak sempat untuk mencium Hajar Aswad, kecuali ibu mertua yang ikut sama Janet di belakang Janet. Jadi hanya kamu sama ibu mertua aja, yang lain gak dapat kesempatan saat itu? Insya Allah.
Padahal sama-sama semuanya juga berjuang, berusaha ya. Wow. Nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa memaksa. Kita harus lihat kemampuan diri kita. Jadi ini adalah bukti rasa syukur Janet sih yang ya malu lah intinya sama Allah gitu kalau masih belum bisa taat gitu. Walaupun sekarang aku masih belajar sedikit-sedikit. Iya, iya. Niat untuk selalu memperbaiki diri gitu terus menerus lah kayak gitu. Saat kamu mencium, kamu mendapatkan kesempatan itu kan kamu tadi bilang sepanjang jalan tuh kamu tuh berbicara sama Allah kan. Iya. Tapi kalaupun gak dikasih juga ya udah gak apa-apa. Gak mau maksa. Namanya orang usaha. Dan tadi kamu bilang mungkin karena aku berbeda keyakinan, aku berusaha untuk mengcapture bagaimana nih penuhnya orang di sana gitu ya, berdorong-dorongan. Dan memang masuk pikiran sih karena kan kamu tuh badannya kecil ya. Betul Kak. Kecil bukan yang besar yang mungkin bisa melawan masa atau misalnya bisa membuka jalan gitu. Gak bisa Kak, karena aku udah coba dari kanan, dari kiri, aku ya malah jadi kedorong ke kiri, malah jadi kegencet sampai mamaku itu, Neng, mama udah gak kuat Neng, sampai gitu. Mama tuh sampai udah kayak gitu, sampai mama ke belakang aja dulu ya, mama istirahat, mama jangan maksain gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kedorong ke depan tiba-tiba. Jadi arus masa itu somehow bagaimana caranya kita nggak bisa jelaskan ya, itu mendorong kamu ke depan sampai akhirnya kamu bertemu dan kamu bisa mencium langsung. Iya, ada kayak apa pegangan gitu menuju ke Hajar Aswad. Aku kayak didorong ke sana untuk megang menuju ke Hajar Aswad. Itu yang sampai detik ini debarannya itu mungkin sampai nanti aku dijemput Allah juga nggak mungkin terlupakan sih. Masih bisa dirasakan ya? Kayak nggak mungkin soalnya. Wow, saat kamu mencium Hajar Aswad, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan saat itu? Karena kan tidak semua orang dapat kesempatan. Yang ada di benak aku tuh, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah ngabulin ini. Aku sampai Allahu Akbar. Ini kan tadinya aku bilang nggak mungkin, tapi la haula wala quwata illa billah, dengan pertolongan dan izin Allah ini semua bisa gitu. Sama dengan menyemangati aku Kak. Hal yang kita mungkin secara manusia kita anggap secara logika ini nggak mungkin, aku nggak bisa. Tapi ketika kita udah pasrah berdoa sama Allah, Allah akan dorong, Allah akan bantu bisa sampai mencapai apa yang kita pengen. Itu jadi satu motivasi terbesar buat aku malah sampai detik ini. Jadi kekuatan yang supernatural ya. Yang kita sendiri kalau di ekspresi, kok Janita bisa nyampe akhirnya bisa mencium Hajar Aswad? Ya udah nggak tahu. Nggak tahu. Kalau aku nyoba lagi pun mungkin belum tentu bisa. Aku nggak tahu. Sampai semua keluargaku juga bilang, ya itu Masya Allah banget, itu pertolongan Allah. Jadi suami saat itu nggak ikut? Nggak ikut. Jadi di satu grup kamu yang berangkat itu, yang akhirnya bisa mencium Hajar Aswad adalah kamu dan ibu mertua. Yang lainnya kedorong-dorong nggak bisa? Nggak bisa. Wow. Insya Allah. Tapi aku bilang sayang, suami sempat mengusap Hajar Aswad, tapi belum bisa mencium. Tapi Masya Allah kita udah bisa mengusap aja, kita udah bisa berdoa di sini aja, itu udah nikmat dari Allah banget. Itu yang perlu kita syukurin. Tapi buat Janet ya itu jadi satu motivasi besar bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Wow. Setelah pulang, apa yang kamu rasakan akhirnya sampai akhirnya memutuskan aku ini kan pasti ini it's a big life changing kan. Hal yang bukan hal kecil, hal yang besar gitu. Karena akan berpengaruh ke banyak aspek kehidupan kamu. Cara kamu bersikap, postingan Instagram kamu, ya kan? Terus pekerjaan yang bisa kamu pilih gitu. Saat pulang, apa yang dirasain? Pas pulang tuh nggak tahu kenapa yang aku rasain, karena pas ketika umroh di sana aku udah nyaman berhijab dan kemana-mana harus pakai hijab. Ketika di Indonesia, Janet ketemu dengan tamu langsung ke suami, sayang hijab aku mana, sayang hijab aku mana gitu. Jadi aku yang kayak gelisah. Masya Allah tuh kayak aku kayak membutuhkan ini gitu. Hijab ini bukan sekedar menutupi rambut, tapi dia tuh kayak ngelindungin aku gitu. Jadi hijab ini tuh adalah penolong buat Janet gitu. Kayak nolong dari segala ketakutan, kekhawatiran, dari segala hal-hal yang mungkin Janet nggak bisa ngelihat gitu itu buruk atau enggak. Ternyata dengan berhijab, salah satu cara supaya kita bisa ngerem dari sesuatu apapun yang bisa
yang itu tuh buruk buat kita sebenarnya kayak gitu. Termasuk mungkin pekerjaan kita yang ibaratnya tidak ada limitnya. Ngeliat Betul, orang ibaratnya, lo orang bisa jadi crazy rich, kita juga bisa. Semua orang pengen jadi penyanyi nomor 1 gitu. Iya, semua dikejar. Semua dikejar. Kalau ya itulah salah satu doa aku di depan Ka'bah, ya Allah, aku bilang nggak tahu semua doa yang ada di Indonesia tuh kayaknya hilang semua gitu. Yang pada saat di sini nih berangkat aku mau doa ini doa itu, pas nyampe di Ka'bah tuh udah benar-benar ya Allah, aku hanya minta tolong ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Jangan beratkan hamba, suami hamba, keluarga hamba tuh dari membawa beban berat dosa kami. Aku bilang sehingga doa-doa kami yang lain engkau kabul. Aku bilang tolong ampunkanlah, ringankanlah. Aku bilang udah sampai di titik itu dan nggak ada kepikiran yang lain Kak selain minta diampuni dosa, minta dicukupkan nikmat. Udah Dicukupkan nikmat. dicukupkan nikmat. Karena yang aku ngerasa ya, kalau secara duniawi ya Kak, kita tuh pasti pengen ngejar apa sih? Iya. Gak mungkin kan seluruh isi dunia tuh kita minta sama Allah untuk kita milikin, itu tuh terlalu serakah menurut aku. Udah dicukupkan nikmat tuh udah benar-benar udah kayak tujuan hidup aku selama ini. Aku pengen tenang, punya suami tenang gitu, berumah tangga tenang. Di pekerjaan juga kita nggak harus terlalu terburu-buru gitu. Ngoyo gitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh kayak capek banget Kak. Sumpah itu kayak capek banget, kayak besok aku kerja apa ya? Terus lusa aku kerja apa? Kalau aku nggak kerja aku gimana? Yes. Ini ada apa namanya kewajiban ini, kewajiban itu, lihat keluarga. Wah, itu kayak capek banget gitu, kayak ini aku udah dapat hasilnya tapi aku nggak enjoy. Masya Allah. Aku pengen semua yang aku punya tuh berkah, bermanfaat gitu Kak. Aku nggak mau kayak aduh ini yang aku punya ini yang mau aku kemanain gitu. Itu aja masih aku terus pikirin setiap hari. Wah, aku ngelihat keluarga udah aman, terus aku baru ngelihat diri aku sendiri. Karena jujur banyak pekerjaan yang pada saat kemarin habis pulang umroh itu yang sudah masuk Kak, yang sudah masuk itu yang bikin pergolakan. Wah, secara manusiawi ya wajar lah, mungkin orang-orang yang menuju berhijrah tuh pasti akan ada proses yang tidak mudah. Kamu juga? Maju mundur juga? Ada yang diuji dengan kesehatannya, di umurnya yang mungkin sudah tidak muda lagi, ataupun lagi drop, misalnya keadaan perekonomian dan segala macam. Kemarin tuh aku benar-benar nikmat banget Kak. Allah ngasih hidayahnya tuh pada saat aku udah merasa punya pasangan yang sayang sama aku, Masya Allah. Setelah umroh malah tambah sayang gitu, suami aku ngerasanya seperti itu. Terus aku juga ngerasa aku tidak kekurangan satu apapun gitu. Walaupun secara manusia, wah ini misalnya ada puluhan job nih Kak yang udah masuk. Tapi ini berarti job yang sebelum Janet pakai hijab ya? Betul. Berarti mereka ekspektasinya Jelita Janet ini pakai rambut warna-warni, baju yang seksi gitu ya? Betul. Jadi itu yang bikin aku kemarin sempet galau tuh. Ya Allah ini gimana, sedangkan aku tanggung jawab gitu Kak. Nah ada sekitar 8 atau 9 job gitu yang aku harus kembalikan uang DP mereka. Karena ya aku harus tiba-tiba bulat aja, aku bulat bahwa sayang, aku ikhlas deh, aku harus bilang sama mereka bahwa sekarang aku berhijab. Kalau misalnya mereka mau melanjutkan pekerjaannya dengan penampilan aku yang seperti ini, monggo. Kalau enggak, semoga mereka berkenan cari penggantinya. Jadi kamu balikin duitnya? Iya. 9 job? 9 belum sama yang lain ya. Untuk endorsement lah, apalah. Ada 2 kontrak iklan sih yang. Nggak sayang? Masya Allah Kak. Jadi aku nggak ngerti ya. Ini yang dinamakan hidayah Kak. Ketika kita udah nggak ngerasa khawatir lagi dengan keduniawian, kayak aku kayak nggak takut besok aku harus gimana. Aku kehilangan pundi-pundi yang kasarnya kalau secara logika manusia sayang gitu. Iya dong, ya itu yang kamu cari selama ini kan. Tapi malu banget rasanya, rendah banget gitu diri aku kalau misalnya aku masih hitung-hitungan sama Allah itu. Setelah semuanya kebaikannya ya. Udah nikmat banget gitu. Jadi kamu balikin itu DP 9-10 pekerjaan. And then mulai sekarang berarti semua pekerjaan kamu adalah pekerjaan yang kalaupun bernyanyi pakai hijab. Iya. Terus mereka masih nanya, kalau Janet nyanyi dangdut kan, katanya gitu. Aku bilang tetap bernyanyi dangdut, cuma yang membedakan adalah penampilan dan pembawaannya mungkin akan sedikit berbeda. Tetap dengan Janita Janet yang selalu ceria, yang selalu pengen ya entertaining lah, tetap seperti itu, nggak akan ada yang berubah. Aku bilang cuma ya
dari kostum, dari pembawaannya mungkin akan berbeda. Ada perubahan Iya. pasti ya. Tim dan manajer gimana? Karena kan makannya mereka tuh dari pundi-pundi pemasukan income dulu dari goyangan kamu gitu. Walaupun aku tahu Janet itu tidak pernah goyangan yang terlalu sensual apa memang enggak. Nggak gitu. bisa, Kak. Iya nggak bisa juga emang anaknya paluan sebenarnya. Tapi kan orang ekspektasinya Janet itu ceria, bajunya lucu-lucu, rambutnya warna-warni gitu. Automatically mereka sebetulnya si tim dan manajer kamu nih ikut pasti kena imbasnya apapun keputusan yang kamu ambil gitu. Ya, qadarullah ya. Sebelum aku bilang kalau aku udah bulat berhijab, itu kan di depan suami dan tim. Aku pikir aku akan mengecewakan mereka gitu. Tapi ternyata aku malah dapat support yang luar biasa. Iya. Ketika aku bilang sayang, aku bilang, tim, bismillah ya, aku udah bulat untuk berhijab, aku bilang kayak gitu. Pecah, suami itu sampai nangis yang kayak Masya Allah, bener sayang, kamu ini nggak bercanda? Enggak sayang, aku bener, aku bilang. Jadi suami pun antara percaya dan nggak percaya ya? Iya, jadi dia tuh malah yang nggak percayanya adalah bersyukur yang luar biasa, Janet bisa dapat hidayah tuh lewat diri aku, lewat apa langsung gitu dari Allah. Iya. Nggak bukan karena seseorang atau bukan karena sesuatu gitu. Itu yang Allah syukurkan, dan emang katanya cita-cita seluruh suami itu ya memang punya istri yang taat sama Allah. Kalau udah taat sama Allah pasti taat sama suami katanya gitu. Jadi suami juga ikut langsung mensupport keputusan besar kamu ini? Oke langsung. So, Jenita Janet, keputusan untuk akhirnya menutup aurat dengan berhijab, ini adalah keputusan yang akan dilakukan insya Allah selama-lamanya. Tertutup, tidak akan buka tutup atau seperti apa? Insya Allah, karena kita nggak akan ada yang tahu kedepannya kita seperti apa. Tapi aku setiap hari berdoa untuk bisa dibimbing terus sama Allah, untuk bisa memperbaiki diri terus-terusan. Jadi niat kamu hari ini adalah betul-betul ini adalah keputusan untuk for the rest of your life. Iya. Sampai Allah memanggil kamu nanti. Bismillah, aku minta dikuatkan sama Allah, minta dibimbing terus sama Allah. Karena aku ngerasa aku masih fakir ilmu, aku masih fakir amalan, apalagi ini aku harus mulung amal terus-terusan. Dan aku minta diberikan partner dan teman-teman yang baik yang bisa mensupport Janet untuk bisa mengumpulkan itu. Alhamdulillah. Ini pertanyaan ini aja ya, pertanyaan yang very basic aja deh. Misalnya suami kan ganteng. Ini pertanyaan sangat basic aja lah gitu, very human ya. Kamu berhijrah pasti kan ada, kamu masih manusia, ada daging, ada hati, perasaan dan segala macam. Suami masih ganteng, kamu masih muda, pernikahan juga masih baru gitu. Apalagi dengan sekarang, wah ada ini ono, kadang-kadang kita kalau nge-scroll Instagram berita macam-macam gitu ya. Iya betul. Ya dong gitu. Suami juga usianya masih sangat muda gitu. Sama seumuran Kak. Seumuran sama kamu gitu, ya kan. Memutuskan untuk menutup ya. Walaupun ini memang keputusan besar mengikuti jalannya Allah. Ada sempat maju mundur nggak hubungan kamu suami istri? Masya Allah ya, aku yang benar-benar ini adalah nikmat dari Allah adalah ketika suami support apapun yang aku lakuin. Kemarin aku bekerja sebagai penyanyi, dia support. Begitupun ketika aku sudah berhijab, Masya Allah, suami dia tambah sayang. Aku ngerasanya kayak gitu Kak. Dan itu ternyata adalah poin yang membantu banget. Dia support sistem aku, selain di dalam karir aku, support sistem dalam perubahan diri aku. Dia saksi hidup aku Kak. Dari yang proses aku berhijrah sampai aku berhijab seperti ini, dia saksinya. Dan yang bikin aku tenang adalah setelah pulang umroh Kak, semakin bertambah ketaatannya sama Allah. Suami ini? Itu bikin kita sebagai seorang istri itu tenang banget. Kita nggak ngerasa takut lagi, khawatir lagi suami akan tergoda. Sedangkan duniawi pasti yang lebih seksi banyak Kak, yang lebih cantik, yang lebih segalanya tuh di luaran banyak. Dan kadang-kadang some women mereka they don't care, ini udah sudah punya menikah suami atau enggak. Betul. Mereka benar-benar nggak memikirkan mereka juga perempuan gitu. Yang mungkin nanti mereka juga membutuhkan sosok suami yang benar. Betul. Nah di situ tuh kadang-kadang suka
keresahan zaman dulu tuh aku kayak gitu Kak. Dulu seperti itu? Terlalu percaya malah kebobolan zaman dulu Kak. Jadi aku tuh jadi selalu takut sekarang tuh. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang memang sangat protektif terhadap suaminya, mungkin di belakangnya dia punya background yang nggak, cerita histori yang nggak enak, ataupun juga dia nggak mau kehilangan sesuatu yang sudah diamanahkan sama Allah. Ketika kemarin ngelihat suami seperti itu, sayang, aku bilang, aku sama suami itu punya rules Kak di dalam rumah tangga. Apa tuh? Jadi 3 tahun loh Kak, nggak nyangka ya, nggak kerasa banget. Masa? Kamu udah 3 tahun? Iya. Wow. Udah 3 tahun Kak, mungkin masih seumur jagung, tapi buat kami, ya Allah, nyatuin 2 kepala yang berbeda gitu. Susah, iya. Apalagi suami itu karakternya itu memang dia kan leader ya, as a leader di semua perusahaannya. Terus kadang di rumah kadang-kadang dia orangnya cuek zaman dulunya ya. Tapi setelah menikah Kak sama aku, semuanya jadi berubah. Dan ternyata treatment di dalam rumah tangga itu penting. Rumah tangga itu sebenarnya kita yang bangun. Mau seperti apa dan mau digimanain. Berantemnya sering banget Kak sebetulnya. Mungkin yang mungkin nggak terlihat. Ya kita kan manusia biasa ya. Pasti ada ketidakcocokan, ada clash-nya, ada beda pendapat. Apalagi adjustment dong, penyesuaian dulu. Iya betul, penyesuaian dulu. Aduh, berantemnya luar biasa. Tapi akhirnya kita berdua sama-sama, kok capek ya sayang berantem tuh gitu. Kita saling kekeh-kekehan gitu, saling egois, terus kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakitkan pasangan gitu. Tapi akhirnya kita bermaaf-maafan lagi, buat apa? Aku bilang kayak gitu. Kita bisa saling memaafkan, tapi hati yang luka ini, bekasnya ini susah hilang loh. Dari kata-kata yang nggak enak atau apa, aku bilang, please, aku bilang, dari mulai sekarang kita akan buat rules dalam rumah tangga kita. Jadi yang pertama itu, kita nggak boleh berantem lebih dari 15 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang melakukan kesalahan, dia harus gentle untuk minta maaf. Karena Allah memuliakan orang yang berani meminta maaf, dan juga memuliakan orang-orang yang memberikan maaf. Kecuali ya Kak, kecuali yang paling parah itu selingkuh, itu nggak bisa kita maafkan. Atau pemukulan itu nggak bisa kita maafin. Yang ketiga, nggak boleh berkata kasar. Jadi kalau kita lagi marah, kebayang nggak Kak, kita lagi kesel banget, tapi kalau kita marah, itu harus dengan kata-kata yang memuji. Aduh sayang ya, ganteng ya, aku kesel banget kamu, sumpah kamu tuh. Jadi harus kayak gitu. Dan itu kita coba, dan itu ternyata work banget. Buat kalian berdua? Ketika marah, marahlah dengan saling memuji. Dan nggak boleh dengan nada yang kasar. Walaupun itu pasti susahnya luar biasa susah minta ampun karena tapi kita ada punishment ya. Kalau misalnya ada yang ngelanggar atau tidak yang seperti itu, dia harus ngeraktir pasangannya selama 30 hari berturut-turut. Ini unik ya, tapi kan ya balik lagi, setiap rumah tangga punya cara sendiri-sendiri cara untuk bisa bahagianya survive. masing-masing, betul. My next question, kamu kan ini pernikahan kedua ya? Iya betul. Kedua ya. Yang sebelumnya cukup lama juga dong? 9 tahun. 9 tahun. Jadi bukan semudah membalikan telapak tangan kok gonta-ganti enggak ya. 9 tahun yang sebelumnya, ini 3 tahun. Saat kemarin umroh, apakah minta juga sama Allah untuk diberikan keturunan? Ya, salah satunya ya kan aku minta dicukupkan nikmat. Pada saat di Indonesia aku tuh pengen minta itu. Tapi ternyata Allah membimbing aku, malah doanya cukupkan nikmat. Karena nikmat di dunia itu kan macam-macam, ada yang berupa pasangan, keluarga yang harmonis, anak, ataupun rezeki-rezeki yang lain. Jadi akhirnya aku tuh disadarkan bahwa sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, kita harapkan terus-menerus, belum tentu kita pengen hari ini tuh bagus hari ini. Mungkin doanya Allah bisa kabul di lain hari, atau enggak Allah mungkin hari ini ngabulin doa yang lain dulu. Jadi kita tetap husnuzon Kak. Ya Allah, tadinya ya Allah semoga aja gitu ya nanti setelah umroh kita diberikan anak. Tapi ternyata masih belum Kak. Ya aku sama suami saling nguatin gitu. Kadang-kadang kalau pas datang bulan gitu ya, aku langsung sayang gitu, kayak meluk suami lagi. Aku dapat, gak apa-apa ya. Gitu. Lelah, kadang-kadang capek gitu. Iya. Tapi itu malah jadi jalan aku untuk terus beristighfar terus sama Allah. Mungkin ada dosa-dosa aku yang lama, mungkin yang belum terhapuskan. Jadi aku terus positive thinking, mungkin itu kan. Aku terus beristighfar. Jadi selama aku belum dikasih, Allah mungkin pengen aku seperti ini. Allah pengen kita berdua terus beristighfar kan, gitu, memohon ampun sama Allah gitu.
Jadi saling nguatin gitu. Untungnya aku punya suami yang support, terus keluarga juga, mertua yang enggak yang kamu ya enggak gitu, tapi support. Udah pasahin aja sekarang mas sama Allah katanya. Kalaupun memang jalannya emang harus alami belum dapet, coba kita nanti ikhtiar kata suami kita, coba tabung, bayi tabung gitu. Tapi masih belum aku jalanin gitu. Baru merencana mau ke sana. Kan kamu pengen banget pasti memberikan keturunan buat suami dong. Iya. Dan kamu tuh ya di pernikahan sebelumnya kan sempat nahan juga aku dengar Iya, ya betul. gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan usia dan kematangan secara ekonomi, suami juga kayaknya sudah pengen gitu. Betul. Pasti udah amat sangat ingin memberikan. Dan itu pasti kerinduan semua perempuan gitu. Iya, Tapi kan balik lagi ada hal dalam dunia ini yang kita nggak bisa kontrol. Iya itu. Mau kita punya uang banyak juga meninggal, hidup, termasuk memiliki keturunan itu kan kehendaknya yang di atas. Betul. Gitu. Betul, itu Gimana rahasia caranya Allah. walaupun kamu capek, kan pasti ada treatment ini ono, usaha udah, doa udah, sholat udah dilakuin, semua ibaratnya yang bisa dilakuin sebagai manusia udah dilakuin. Gimana untuk tetap bisa berbaik sangka sama Allah, walaupun keturunannya belum ada sampai saat ini. Anak itu kan titipan ya, suami juga titipan. Iya. Yang paling penting tuh gimana caranya anak dan suami ini, kalau misalnya anak belum punya, ya kita cari amalannya dengan suami. Atau enggak, suami ada keluarga, dari keluarga kita cari amalan. Sebenarnya mereka itu adalah penunjang kita, Kak. Aku setujunya kayak gitu. Kalaupun anak ini Allah belum hadirkan, mungkin aku bisa ngegali untuk mulung amal gitu, mungkin dari suami. Karena aku tahu pernikahan itu ibadah yang panjang kan. Kita nggak usah jauh-jauh keluar, kita harus cari amalan apa. Udah cukup aja bikinin makanan yang enak buat suami, membahagiakan suami, terus taat sama suami. Itu juga adalah jalan gitu buat Janet untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu sih aku pengen terus Allah limpahin kasih sayangnya buat Janet. Walaupun sebenarnya ini kasih sayang aku tuh udah sangat besar banget. Kalau misalnya Janet punya anak pasti akan sesayang itu gitu. Aku lagi meyakinkan Allah bahwa ya Allah nih aku nih udah siap banget nih. Gitu. Karena jadi sekarang belum punya anak, jadinya sayangnya sama ponakan-ponakan sama anaknya adik gitu. Jadi mereka yang sekarang aku kalau punya sesuatu tuh aku mau beliin ini ya buat mereka gitu. Karena memang rasa sayang sebagai seorang ibunya tuh udah ibaratnya udah penuh gitu ya. Tapi kamu yakin suatu saat Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kamu akan menjadi seorang ibu? Aku yakin sih. Apapun keputusan, apapun yang sudah diberikan Allah sama ditakdirkan buat Janet itu pasti yang terbaik. Jadi aku nggak akan pernah ngerasa kok aku nggak dikasih ya, kok aku nggak kayak orang lain. Aku nggak mau compare hidup aku sama yang lain, karena nikmat aku pun pasti nggak sama yang lain. Orang lain. Wow. Luar biasa, karena aku juga punya adik yang masih berjuang 13 tahun. Masya Allah. Pengen punya anak juga, jadi aku bisa ngerti, ngerasain bahwa cintanya, the motherhood tuh sudah memanggil gitu. Tapi ya again, kalau emang Tuhan belum berkehendak, kita hanya bisa usahakan IVF lah, bayi tabung lah, apapun. Tapi emang kliknya approve itu emang dari atas. Nggak bisa mau pakai dokter paling canggih pun. Kalau Tuhan belum bilang yes, ya belum. Mau ternyata tiba-tiba nggak pakai dokter pun natural aja, walaupun orang bilang susah punya anak apa segala macam, ya kalau emang Tuhan udah berkehendak ya terjadi ya. Betul. Apa bahasa Islamnya? Kun fayakun. Kun fayakun. Yes, benar. Terakhir Net. Anyway, thank you so much untuk mau berbagi. Salam buat suami ya. Aku merasa ya suami itu memberikan banyak hal yang baik. Perubahan yang baik. Nggak mungkin Janet bisa berdiri sekarang menggunakan hijab, lebih taat kepada Allah kalau suami juga tidak mensupport. Betul. Ya. Untuk orang-orang yang masih berjuang maju mundur, panggilan hijrah itu sudah ada, tapi masih belum yakin, banyak sekali pertimbangan maju mundur, karena tadi kita sepakat bahwa perjalanan hijrah tiap orang kan beda-beda. Betul. Janet mau bilang apa sama mereka? Masya Allah, semua orang tuh berhak lebih baik. Tidak ada yang orang yang paling buruk atau nasibnya paling buruk di dunia ini, nggak ada, teman-teman. Kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, perbaiki ibadah kita. Kalau kita pengen dikasih hidayah sama Allah, disayang Allah, cari perhatian Allah. Dekatkan diri sama Allah, karena itulah salah satu jalan bagaimana Allah ngelihat bahwa kita tuh begitu mencintai Allah, sehingga Allah banyak ngelimpahin banyak berkahnya
doa-doa kita terkabul. Bahkan teman-teman yang mau berhijrah jangan pernah takut. Ayo kita sama-sama, kalau perlu kalian boleh, ini kayak yang sudah Janet jalankan sekarang Kak, Janet bikin komunitas untuk teman-teman yang pemula yang berhijrah, yang takut katanya kehilangan pekerjaan, ayo datang ke Janet, insya Allah Saling berbagi ya? saling berbagi. Janet bikin satu komunitas yang dimana Janet ngasih cara mereka untuk bisa mendapatkan uang penghasilan dengan sendirinya. Janet kasih kursusan kayak gitu. Jadi ayo teman-teman jangan pernah takut, insya Allah kita saling berbagi, saling bergenggaman tangan. Perempuan itu walaupun berhijab masih tetap cantik, bahkan lebih cantik dan tetap aktif. Bener gak sih baju-baju kamu yang dulu yang mini-mini yang seksi-seksi kamu kasih ke kamu jual-jualin ke orang atau kamu kasih ke orang? Betul. Iya. Sepertinya seseorang yang satu ini bajunya Janet yang zaman dulu diambil sama dia. di reject. Miss Reportase, rempokin aja. Desa. Miss Reportase, rempokin aja. Desa. Kaget. Hai Neng, ya Allah. Ingat dulu gue ke Singapura sama dia Kak. Pernah dulu barengan. Pernah. Dia nyanyi di depan, Yes. gue nari di belakang. Sat. Terus besokannya kita foto di Merlion Park itu. Dulu dancernya Janita Janet. Dancernya dia dulu. Dan dia tuh dancer yang paling tinggi sendiri. Jadi yang lain tuh kan standar ya, Ya, standar. tingginya. Ya, Ini ya. paling tinggi sendiri, ini nggak Tuh. Bukan cuma tinggi badannya, tinggi Tinggi omongannya. hati, tinggi hati juga, coy. Lanjut. Ya, Mau pantun, tolong dicakepin. siap. Ke warnet naik ojek. cakep. Janita Janet masih di reject. Ya, di reject. Ya Allah, ya Allah. Goyang gogonya dia begitu kan. Goyang gogonya, Dia kan iya, iya, di iya. reject, Iya. di reject Iya, ya kan. masih apa Sekarang ya? udah nggak Apa bisa. encok, iya, benar. Sekarang udah nggak Benar. boleh ya. Lanjut, nama asli. Ini ribet ya gua. Begini bukan kayak Janita Janet tahu. Kayak siapa? Kurt Cobain. Ya kan, Iya, bener. rambutnya gini Kurt Cobain ya. Bukan lagi ya. Semoga umur nggak sama ya, coy. Coy. Nama asli Jenny Juliana. Betul? Iya, betul. Alias Janita Janet. Iya. Lahir di Bandung 1 Juli 1987. Seorang penyenyong, artis, produser, Yes. Masya Allah. womanpreneur. Bukan entrepreneur lagi ya, Nek. Womanpreneur. Iya. Dan satu Belajar. lagi, Katy Perry-nya Indonesia. Pernah dibully dia sama fans Katy Perry dulu kan. Yes, Gara-gara dia Plagiat kan plagiatnya Katy Perry. Iya, Tapi kan iya, iya. bikin dia ini sempat menikah dengan pria bernama Yes. di tahun 2010, lalu bercermai alias bercerai. Iya. Di tahun 2020 dan menikah kembali dengan pria bernama Danu Sofwan. Iya, betul. Ya di tahun yang sama tuh, capcus ya. Capcus Habis ya. cerai Tapi udah langsung. beres dulu dong. Udah beres dong. Udah masa idah udah selesai ya. Udah selesai karena pada saat itu lagi musim Covid, bahkan lebih lama dibandingkan persidangan yang normalnya. Oh gitu. Sempat terpending lama itu. Janet mengawali karir menjadi penyanyi dangdut keliling, Kak. Pernah juga menjadi pegawai sebuah bank. Namun pada akhirnya Janet tergabung dalam sebuah duo bernama Duo Racun. Oh, Duo Racun. dulu. Iya benar, Janet. Iya, Duo Racun. Ya kan? Iya. Nggak lama kan di Duo Racun. Iya. Akhirnya dia ngeluarin single namanya Di Reject dengan performance-nya, packagingnya rock-rock balon, Iya. tutu-tutu, wig-wig. Wig kemana semua? Wig masih ada sekarang Wig, tuh. wig, Jadi wig. yang sebagian kakak itu ada seribu wig. Masih sisa 700 piece di rumah, yang 300-nya insya Allah udah di tangan orang-orang yang membutuhkan. Eka balak lah, butuh mau, kan? Eka mau. Butuh Apa wig. dulu alasannya kenapa dulu? Ah, ya Alasannya buat apa? konten-konten begindang. Kan gue bebencokan di cuma kamel doang. Di lainnya, woi, Udah tobat ya? laki. Udah tobat ya, Nek. Oh, jadi semua wig-wig juga dikasih sama performer yang membutuhkan ya? Lebih ke orang-orang yang mereka punya kekurangan di rambut, misalnya mereka harus akhirnya botak karena satu penyakit. kemo. Oh iya, Betul. komunitas Oh, cancer I juga see. butuh tuh kayak gitu. Siap. Berguna ya, Kak. Berguna Masya benar. Allah. Oke. Iya. Karir Janita Janet dunia musiknya bisa dibilang sudah berkelas diva dangdut, ya Iya. kan? Amin. Dirinya pun menjadi seorang juri di sebuah kontes menyanyi dangdut di salah satu stasiun TV. Iya. Tak puas di musik, Janet pun menambah ke dunia film. Dan dirinya sempat membuat film pendek berjudul Last Beloved alias Kekasih Terakhir. Ya kan? Bener dong nggak? Iya Ini dong. tapi keren ya, jadi keren ya. Iya dong. Banyak juga sinetron yang dibintangi antara lain GGD
Apa tuh? Gara-gara duyung, ya kan, bukan GGS. Montir-montir cantik, kembalinya Raden Kian Santang sebagai Nyi Blorong. Serem ya. Tapi dia gue lebih tahu dia penyanyi sih. Iya, Iya, tapi produser juga. Padahal banyak sinetron sebenarnya juga. ya. Sepulang dari umroh, Janet memutuskan untuk berhijab. Dan bagaimanakah nasib wig dari Janet yang jumlahnya sampai ribuan? Dari awal karir, Janet pernah membeli wig 100.000 harganya. Itu masih ini ya, Mangga 2 ya? Iya, 75 bahkan ditawar. Iya, 75 Loh, ditawar. nawar loh, bisa Iya. loh. Sampai termahal berapa wig kamu? 48 juta. 56. Oh, 56. Wow, Wignya 56 juta. beneran Bu? Iya. Itu wig apa tuh? Ada wig, dia rambut asli gitu Kak. Jadi aku sengaja beli untuk bisa bisa compare. Ini kalau yang dari luar, yang real hair itu sama yang di Indonesia tuh bagusan mana? Ternyata yang dari luar tuh ngambilnya dari Indonesia Ya juga. ampun. Iyalah tetep. 50 juta wig 50. termahal kamu. Iya, 50 Masih di keep juta. atau udah diberikan kepada orang? Mas dikip. Masih di keep. itu kalau- kayak kayaknya sih. Bersejarah. Abis itu ya kejual lagi ya kan? Gilingan. Dana Pinter segar ya, dana segar ya. Oke. Terakhir, Ya. Janet mengeluarkan single berjudul Krompiang bersama Wika Salim. Ya, nyanyi dikit dong, cantik. Krompiang udah ya. Krompiang. Iya, itu single duet aku sama Wika yang kemarin. Iya. Dan- Terbaru. Iya, sebelum aku berhijab. Boleh dong. Oke. Dikit aja. Cek. Ini mic-nya ya? Oh enggak dong. Enggak dong. Agak ngeri ya, agak. Seram ya, Bu. Mama, krompiang, suara hatiku tercabik-cabik karenamu, semua gara-gara kamu. Gitu. Masih kok Kak, masih satu bisa dong, kok. Masih bisik, Masih satu bisik satu show. Jadi sekarang kalau mau show masih nyanyi dangdut, Masih tapi nyanyi. bajunya tertutup, Iya. nggak goyang-goyang. Goyang sebutuhnya aja. Sebetulnya Oke. aja, tapi nggak yang sensual ya. Iya, nggak pernah. Oke, dikit dong nyanyi lagu lagu yang Islamik, lagu yang kalau tadi kan bikin seneng hati penonton, yang bikin seneng hatinya Allah. Ada nggak Oke. lagu yang kamu bisa? Masya Allah ya Rob. Lagu apa? Mau enggak ya? Enggak itu ya. Coba. Bocah banget. Ya Allah. Kesel banget. Gue jadi kayak becok-becok itu mana gitu. Lanjut, ayo dong. Oke, coba. Ayo. Coba. Tibil kulub. Coba googling dulu tibil kulub. Tibil kulub. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu di Mana ya? Madinah. Ya. Waktu di Madinah Kak, jadi kita terus bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Salah satunya solawat tibil kulub ini yang dimana pada saat itu aku pas mau bersolawat aku lagi sakit. Ternyata ini beneran bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang hati, kegalauan, kekhawatiran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita bersolawat sama-sama. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sobihi